Halo, balik lagi bareng sama aku Intan Mahayani. Dan di podcast kali ini teman-teman kita udah kedatangan tamu spesial. Ada Bapak Purwanto di sini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Nah, Pak Purwanto ini merupakan Wakase Kehumasan di SMA Negeri 2 Bian Semal nih teman-teman. Nah Bapak, apa kabar nih Pak sebelumnya? Ya, sehat dan bahagia. Gimana Ginda? Sehat? Aduh, sama Pak Tian juga sehat, bahagia, ceria selalu. Nah, Bapak kalau dilihat-lihat ya, belakangan ini kayaknya tambah sibuk nih Pak. Sebenarnya apa sih Pak kesibukan yang sedang Bapak jalani akhir-akhir ini? Ya, terima kasih Rindan ya. Tadi sudah diawali dengan Bapak mendapatkan tugas baru di tahun ajaran ini. Jadi di Kehumasan, itu selaku Wakaumas di SMA Negeri 2 Betma. Walaupun tugas pokok Pak ya tetap mengajar, Pak mengajar bahasa Inggris seperti yang diketahui dan mengampu juga 8 kelas kan seperti itu. Kemudian kebetulan juga Pak lolos artinya ini seleksi tahap kedua dan sedang mengikuti program pelatihan calon guru penggerak di angkatan ke-7 ini, mewakili SMA Negeri 2 Semal dan sekaligus di tingkat kabupaten, kemudian di Bali, dan ini sedang mengikuti pelatihan dan sedang memproduksi juga karya berupa video dan sebagainya. Itu yang membuat Pak belakangan ini cenderung terlihat agak sibuk seperti itu. Dan Waduh, teman-teman dengar sendiri tadi ya, kegiatan Pak Purwanto ini rupanya sangat-sangat padat ya Pak ya. Nah, gimana sih Pak caranya mengorganisir supaya nggak kewalahan untuk menghadapi kegiatan-kegiatan yang begitu padat ini Pak? ya baik, ya memang tugas kita pokok kan selaku guru ya tetap sesuai dengan tupoksi, jadi mengajar, membimbing, melatih siswa sesuai dengan jam pelajaran dan kelas yang kita ampu. Itu tugas kita selaku guru. Kemudian ada tugas tambahan di Wakaumas ya, walaupun tergolong baru Pak menyesuaikan dan banyak juga menanyakan kepada senior-senior di Waka yang lain, termasuk koordinasi dengan Pak Kepala Sekolah selalu. Kemudian di guru penggerak ini setelah kita nikmati jalani ya bisa sebenarnya berbagi waktu entah di malam hari. Ini memang si dominan aktivitas guru penggerak ini secara daring itu di sore dan sampai malam hari. Kemudian beberapa kegiatan di pagi hari berupa lokakarya itu pun diambil di hari Sabtu ataupun hari Minggu. Tapi yang paling penting intinya ini bahwa kita melakukan aktivitas dengan enjoy, senang, dan juga merupakan bagian dari yadnya. Nah, sebab Pak ini pegang teguh salah satu sloka yang berbunyi matah paratara menanya kincit asti dananjaya mayi salam idam protam sutre mani gana iwa. Dear Arjuna, there is nothing higher than me or beyond me. All things, all creature abound to me. That sloka mean we live in this nature, we live in this world because of the God. Nah itu yang Pak pegang teguh, bahwa pekerjaan ini merupakan sebuah persembahan. Persembahan kepada Ibu Pertiwi, persembahan kepada sekolah kita, persembahan kepada anak-anak kita. Nah, bahwa di guru penggerak ini ada istilahnya menghamba kepada anak, menghamba kepada siswa. Seperti itu yang Pak pegang teguh. Dan sloka yang Pak sampaikan tadi itu merupakan salah satu sloka dalam Bhagavad Gita. Itu ada pada bab 7 dan sloka 7. Nah, Pak analogikan bab 7 dan sloka 7 itu merupakan tujuan. Nah, tujuan kita hidup ya memang beryatnya dan bekerja untuk yatnya. Demikian. Oke, berarti di sini basicnya supaya semuanya nggak kewalahan dan dapat terorganisir dengan baik, kita harus enjoy dulu menjalani hal tersebut dan menganggap tersebut sebagai yatnya atau persembahan kepada Tuhan, kepada Ibu Pertiwi, dan kepada lingkungan sekitarnya, Pak. Nah, Bapak tadi sudah sempat menyinggung sedikit tentang guru penggerak. Saya sangat-sangat tertarik nih Pak untuk mengetahui apa sih sebenarnya guru penggerak itu. Mungkin teman-teman juga yang lagi nonton ini sangat penasaran. Seringkali mendengar kata-kata guru penggerak, namun kita nih belum tahu apa itu pengertian dari guru penggerak gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak? Ya, baik, terima kasih. Walaupun program guru penggerak ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun kan ya, 2019, 2020, 21 dan 22 ya. Di belakang ini Pak juga baru bergabung di sekolah ini 2 tahun terakhir, dan baru belakangan juga mendengar, artinya setelah sekolah kita mengikuti kurikulum merdeka, dan Pak
Kebetulan baru 2 minggu juga pelatihan guru penggerak, ya, baru juga sedikit memahami tentang apa itu guru penggerak, terutama pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Nah, kebetulan ini yang sedang kita ada Pak diskusikan di daring ini, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, mudah-mudahan melalui pembelajaran itu saya selaku guru artinya lebih bernilai dalam artian mampu mengemong menuntun siswa dan juga berperan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jadi kita ketahui bersama bahwa nilai guru penggerak itu yaitu yang pertama itu berpihak kepada anak, pihak pada siswa tentunya. Terus yang kedua ada nilai inovatif, ya, seperti aktivitas kita saat ini juga bagian dari inovatif dengan perangkat atau alat-alat yang Pak bawa tadi ke kelas juga, VR ini. Nah, kemudian bisa menumbuhkan rasa kemandirian siswa. Itu yang ketiga nilai yang kita ingin gerakkan bersama. Terus yang keempat ada kolaboratif, karena setiap individu itu punya keunikan sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi setiap siswa tentu punya spesial talentnya. Nah, itu yang kita ingin berkolaborasikan dengan sesama teman siswanya itu, antara siswa dan guru, bahkan sesama warga sekolah, termasuk juga orang tua yang bisa kita ajak berkolaborasi. Nah, kemudian yang terakhir ya tentu reflektif, ini yang penting, refleksi itu. Jadi adanya refleksi di setiap akhir pembelajaran. Kenapa itu penting? Karena melalui kegiatan refleksi, guru dan siswa bersama-sama bisa menemukan hal-hal yang positif, ya, praktek baik yang sudah dilakukan selama pembelajaran, dan mengevaluasi untuk pembelajaran berikutnya agar lebih baik dari pembelajaran yang tadi itu umpamanya terusnya. Kemudian untuk peranan seorang guru penggerak, yang mudah-mudahan setelah Pak mengikuti ini, yang sudah Pak tergerak, artinya tergerak untuk mengikuti dan sedang bergerak walaupun baru 2 minggu, dan mudah-mudahan ke depan bisa menggerakkan tidak hanya untuk dalam jangka pendek, dalam jangka menengah, bahkan di masa-masa yang akan datang 3 tahun seperti apa, nanti 5 tahun sekolah kita ini seperti apa. Jadi peran guru penggerak itu yang menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian di samping kita sebagai pemimpin pelajaran juga menumbuh kembangkan, mendorong kepada anak agar bisa menjadi pemimpin pembelajaran juga. Seperti itu kurang lebih. Oke, berarti kalau simpulnya itu untuk anaknya sendiri, itu dimana guru penggerak di sini tuh untuk menggali talent dari setiap siswa-siswinya ya Pak? Betul, karena setiap siswa, setiap orang itu punya khas minat dan bakatnya. Iya, pastinya. Nggak semuanya bisa disamaratakan katanya Pak ya. Nah, untuk dari Bapak untuk sekolah sendiri, sebenarnya inovasi apa saja nih yang sudah Bapak berikan kepada sekolah, atau hal-hal kolaborasi apa saja, pemikiran-pemikiran apa saja yang sudah ada mungkin dari Bapak untuk sekolah ini? Oke, baik. Tentu setelah mengikuti program guru penggerak ini, Bapak banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Karena memang roh dari kurikulum merdeka atau kurikulum merdeka atau guru penggerak ini memang mengadopsi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, karena tadi setiap orang punya potensi sesuai dengan kodratnya, itu kodrat keadaan. Kita kembangkan inovasi-inovasi dengan sesuai dengan zaman sekarang. Nah, mungkin kodrat alamnya kita tahu, keadaan alam di Bali, di Indonesia dengan di luar negeri tentu berbeda. Tapi zaman juga demikian. Ketika orang tua kita dulu belajar pada zaman kolonial, ya tentu berbeda dengan saat ini belajar dengan zaman milenial. Makanya kita sesuaikan juga, berinovasi selalu di kelas atau di sekolah untuk berusaha berkolaborasi juga. Jadi yang dalam jangka pendek, jadi Pak berusaha berinovasi dalam pembelajaran di kelas. Untuk jangka panjang dan jangka menengah sedang berproses juga seperti itu. Oke. Nah, Bapak, untuk yang terakhir nih mungkin boleh closing statementnya Pak? Oke, baik. Jadi
sebelum closing statement, Pak refleksikan juga pembicaraan tadi. Kita sudah banyak berbicara tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, melalui tempat ini saya sampaikan juga pemikiran sendiri. Kita juga sudah berusaha berkolaborasi, tidak hanya sesama siswa, tapi juga sesama guru yang lain. Misalnya kita di sekolah punya program Dharma Touch, ya, sentuhan Dharma ketika ada persembahyangan, purnama tilem, ada tumpek. Nah, kita punya celah, punya waktu ketika Nunas Tirta, Bangsa Pado itu bagaimana memanfaatkan waktu yang walaupun singkat, sedikit, tapi bermakna, bernilai dan berperan. Jadi nilai yang diingin tonjolkan di sana, jadi anak mampu berkomunikasi dalam berbahasa Inggris misalnya, ya, tentang pembinaan karakter, pembinaan keagamaan atau budi pekerti. Kemudian berkolaborasi dengan anak-anak OSIS atau MPK di setiap kegiatan-kegiatan, mungkin bulan bahasa yang kemarin, mungkin next kegiatan psikolatri atau kegiatan OSIS lainnya, bisa kita kolaborasikan dan inovasikan. Kemudian untuk closing statement, nah kalau boleh saya sampaikan bahwa memang hidup ini harus bernilai dan berperanlah dalam kehidupan ini. Nah, kalau boleh ini ada pantun, Intan, bagaimana? Boleh Ya? banget nih, Pak. Pantunnya ini seperti ini. Penari menari lemah gemulai, pulang menari minum air keran. Cakep nggak itu? Cakep. Ya, walaupun minum Oke, air keran, ulang apa-apa mungkin, Pak. ya. Penari menari lemah gemulai, Cakep. pulang menari minum air keran. Cakep. Cakep juga ya. Mari kemari mencari nilai, kesana kesini juga berperan. Waduh, keren. Nah, teman-teman, jadi simpelnya itu dari podcast ini dapat kita simpulkan bahwa setiap kegiatan yang kita ambil harus memiliki nilai. Tadi dicontohkan sama bapaknya, mau mengambil langkah menjadi seorang guru penggerak, di mana dalam hal ini sekaligus mengamalkan niatnya dan juga menggali potensi yang ada di setiap jiwa masing-masing muridnya. Kenten ya Pak ya. Nah teman-teman, itu dia tadi podcast singkat bersama dengan Pak Purwanta. Dan sampai di sini dulu untuk podcast kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.